Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen waktu, manajemen hati. Kita bahagikan kalam Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridai. Dengan bacaan kitab adapun pahala kita hadirkan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Muhammad Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridha maghdubi ya Allah. Engkau yang kami tuju, ridha-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian Al-Hikam hikmah yang ke-28 ya. Betul ya, Bu? Ya. Jadi sebelum masuk hikmah yang ke-28, kita ulang sedikit hikmah yang ke-27. Nah, bagi yang belum mendapatkan hikmah yang ke-26 yang lalu telah saya bawa ya. Kemudian dan hikmah yang ke-27 ya, mungkin coba lihat lagi hikmahnya benar nggak yang ke-28 itu. Mungkin ada yang ketukaran ke-26 atau ke-27, pastikan ya 28 sekarang ya. Terima kasih Ustaz. Semoga terima kasih Pak Haji. Jadi belum mendapatkan hikmah yang ke-26 sama 27, jadi setelah pengajian bisa diambil ya. Ya, hikmah yang ke-27 Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-27, tiada berkehendak semangat seorang salik yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Nah, jadi terkadang ini namanya kita ini salik ya. Pekerjaannya apa Pak Haji? Apa Ustaz? Kerjaannya apa? Kerjaannya suluk. Ini kita salik. Jadi salik itu orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Inilah kita ini. Nah, jadi ketika kita sedang berjalan menuju kepada Allah dengan banyak zikir, ya, mencari ilmu agama, kemudian
terkadang seolah-olah ada suara-suara hakikat, ya. Nah, suara-suara hakikat, kita mendapatkan kenikmatan, kelezatan atau kelebihan-kelebihan, kita berhenti sampai di situ. Artinya kita tidak meningkatkan amal ibadah kita lagi. Jadi seolah-olah ada suara hakikat mengatakan bukan karomah itu, bukan kelebihan itu, bukan maunah itu tujuanmu. Terus saja berjalan, jangan berhenti. Ini kata al-Imam, demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Jadi kelebihan-kelebihan bisa mengobati orang, ya. Kemudian doanya terkabul, hatinya tenang, tentram, rasa kenikmatan, kelezatan dalam taat, ya. Itu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan jangan berhenti sampai di situ. Nanti hati kita nanti rusak. Ini manajemen hatinya, ya. Nanti hati kita terhijab. Nanti kita nggak akan sampai ke ridhoan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita nggak akan sampai dekat kepada Allah. Nanti kita nggak akan sampai mengenal Allah. Jadi hanya dicukupkan udahlah, aku udah nikmat dalam zikir ini, dalam majelis taklim. Udahlah, ya, nggak akan keberbanyak lagi lah tahajudku, zikirku, salat sunatku. Udahlah, cukup di sini aja lah. Jadi seolah-olah suara hakikat mengatakan bukan itu tujuanmu. Jadi kelebihan-kelebihan itu, karomah-karomah itu sebagai ujian, cobaan, ya. Nah, wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ini hikmah yang ke-27, 26 ini bisa diambil. Sekarang langsung hikmah yang ke-28. Sudah dapat semua, Bu? Jangan nggak dapat ya, nanti saya rugi, kurang pahala saya. Ini wakaf saya. Masya Allah. Dapatnya semua ya, alhamdulillah. Hikmah yang ke-28. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan amin ya rabbal alamin, ya. Jadi kurang beradab kalau kita menyebutkan nama ulama kita nggak mendoakan, ya. Mendoakan. Kalau nggak ada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, syariatnya bisa kita belajar begini kan nggak bisa kan? Karena syariatnya kan dia, hakikatnya semuanya Allah. Jadi doakan, ya. Jadi kalau kita mendoakan orang, kita akan didoakan malaikat, betul kan? Masya Allah, alhamdulillah. Lagi Fadlin, ya, BKM Istiqomah. Nah, saya minggu ketiga insya Allah. Ini pagi, sehat lagi. Ya, jadi malaikat mendoakan kita, Bu. Kalau malaikat mendoakan kita, kira-kira ditolak nggak, Bu? Seneng-seneng, Bu. Ya Ustaz, ya. Kalau malaikat mendoakan kita, Pak Haji, Ustaz, kira-kira ditolak nggak? Dia tiap hari bertasbih, ibadah, ya kan? Dosanya nggak ada, ya nggak mungkin lah ditolak. Ya pasti makbul. Makanya rugi kalau kita menyebutkan nama ulama tapi kita nggak mendoakan, ya. Jangan pelit lah. Dan doa orang yang tidak diketahui itu sangat makbul, ya kan? Betul kan Ustaz? Sangat diijabah dan betul-betul ikhlas. Ikhlas, saya bilang, Ustaz Samuluddin, doakan saya. Kan agak berkurang keikhlasannya karena langsung. Tapi kalau nggak diketahui, betul-betul ikhlas, murni, karena Allah, mengharap ridha Allah, yang jadi doakan, ya. Oke, hikmah yang ke-28. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya, permohonanmu kepada Allah berarti kurang percayanya engkau kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, nikmat kali kalau hikmahnya ini. Ya Allah, alhamdulillah, kasih banyak ya Allah, alhamdulillah. Saya ulangi lagi, ya, bukan saya cinta kali sama Al-Hikam ini, ya, manajemen hati ini. Saya ulangi lagi,
Permohonanmu kepada Allah berarti kurang percayanya engkau kepada Allah. Permohonanmu agar Allah mendekatkanmu kepada Allah, menunjukkan kejauhanmu dari Allah. Permohonanmu kepada selain Allah disebabkan kurangnya rasa malumu kepada Allah. Permohonanmu kepada selain Allah disebabkan engkau jauh dari Allah. Tengok nih Pak Haji, tengok Ustaz, bagus enggak nih kalam hikmahnya. Makanya ada ulama memuji di kitab Ahli Kamil ini kalam hikmahnya. Kalaulah boleh sholat memakai bahasa-bahasa Al-Hikam ini, tentunya Masya Allah akan dipakai ketika sholat bahasa-bahasa Al-Hikam. Saking bagusnya ya bahasanya itu, ya susunan kalimat-kalimatnya itu. Tapi yang gak boleh kan, hanya Al-Quran yang boleh digunakan. Dia memuji hikmah Al-Hikam ini, ya. Makanya ini kitab yang paling tinggi, induknya kitab tasawuf, kitab tentang hati, kitab tentang dekat dan mengenal Allah. Ini induknya ini paling tinggi, paling bagus dan paling baik, nggak ada yang lain. Ya. Jadi alangkah ruginya orang yang tidak belajar. Ya. Bisa dipastikan itu pasti alamnya nggak baik gitu. Iya kan? Ini kan kitab akhlak ini, ya. Pasti hatinya nggak baik gitu. Orang yang tidak mempelajari tentang hati, manajemen kolbu. Ya. Jadi akhlak itu buah dari hati yang bersih, betul Ustaz? Betul Pak Haji? Ya kan, kalau hatinya kotor, hatinya nggak baik, sudah dipastikan akhlaknya pasti nggak baik. Ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Tengok Bu semuanya Bu. Apa kata Al-Imam? Permohonanmu kepada Allah berarti kurang percayanya engkau kepada Allah. Penjelasannya, jika engkau memohon, ini kata Al-Imam, hendaknya dalam hatimu menyadarkan. Ini tolong kita praktekkan, Bu. Kalau kita berdoa, ya, hendaknya dalam hati kita, ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya, ya. Hendaknya dalam hati kita menyadarkan, merasakan, memahami dan memperlihatkan bahwa Allah tidak lalai terhadapmu, ya, dan timbulkan kesadaran dalam hati bahwa hal itu sebagai ubudiyah, kepatuhan dan ketaatan, dan merealisasikan perintah Allah tidak lebih dari itu. Masya Allah. Jadi Bu, jangan ada anggapan kita berdoa untuk mengingatkan Allah. Itu kurang beradab. Ya Bu ya. Jangan beranggapan atau ada dalam hati kita minta balasan atas amal ibadah yang kita lakukan. Itu kurang beradab. Kita akan semakin jauh dan hati kita akan semakin kotor, akan semakin gak baik. Kita akan bergantung bersandar kepada amal, bukan kepada Allah, bukan kepada rahmat Allah. Bu, oh Bu, kita gak minta aja, kita gak doa, Allah kasih, betul? Coba berapa banyak yang Allah kasih yang gak kita minta? Tolong pahami itu. Ini kata Al-Imam. Macam mana doa kita mau dikabulkan? Kita kurang beradab kepada orang tua aja, kepada mertua, kepada guru aja kita beradab, apalagi kepada Allah. Ya, seolah-olah Allah itu mesti diingatkan dengan doa kita, betul? Kalau nggak diingatkan Allah tuh nggak tahu. Ya Allah, Bu, oh Bu, tengok tuh Bu, jantung ibu berdetak itu. Ada nggak ibu minta dalam berdoa? Nggak ada, betul kan? Kita waktu di kandungan ibu kita, ada nggak kita mencari makan, minta makan? Nggak ada, tapi mengalir makanan melalui tali pusat, betul kan? Ada nggak Bu mata ibu minta berkedip itu? Ya Allah tolong, ya Allah kedipkan mataku, ya Allah. Kalau nggak bisa tidur aku, ya Allah tutupkan mata. Ada minta? Nggak ada. Coba itu. Ibu kemarin ini ada nggak berdoa ibu supaya minta dimudahkan dalam mencari ilmu? Nggak ada.
Dan banyak yang nggak kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok itu, Allah Maha tahu, Allah Maha mengurus, Allah Maha mengurus. Kita kalau nggak diurus binasa kita. Jadi jangan ada beranggapan seperti itu ya Bu ya. Seolah-olah Allah itu Allah yang mesti diingatkan. Kita lanjuti. Nah ini dalilnya. Jadi kita berdoa itu timbulkan kesadaran dalam hati itu sebagai ubudiyah, sebagai kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah dan merealisasikan perintah Allah. Kemudian apa lagi Bu ketika berdoa Bu? Untuk memperjelas kita ini hamba Allah Tuhan kita. Terus apa lagi tujuan kita berdoa? Menampakkan kefakiran. Kita ini kan fakir, ya kan? Fakir itu bisa miskin, bisa berhajat. Ya. Dan kita berdoa itu tujuannya untuk menjalankan hak-hak ketuhanan. Dan doa juga itu sebagai ibadah. Ya. Jadi sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak Bu, ya Allah, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ya. Banyak kali yang stres, sengsara, menderita ketika doa mereka nggak dikabulkan. Jemaah-jemaah saya itu, bahkan seperti yang sering saya bilang, ada yang mau bunuh diri, nauzubillah, ya, karena ini nggak belajar al-hikam, nggak ngerti, sedih rasanya. Ya. Apa perintah Allah? Tengok, ini kan perintah Allah juga nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Kan janji Allah. Dan gak ada ruginya kita berdoa ketika doa kita itu belum terkabul. Bukan tidak terkabul ya. Kalau tidak terkabul berarti gak ada harapan, berarti Allah ingkar janji. Setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Betul. Kalau nggak di dunia akan dikabulkan di akhirat. Sesungguhnya pengabulan di akhirat itu jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti ketimbang terkabulnya di dunia kalau kita tahu. Dan dalam kitab Al-Hikam ini juga disebutkan, sambil kita menunggu doa kita terkabul, kita akan mendapat pahala. Coba sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau nggak kita sadarkan, yakinlah kita akan stres, sengsara, menderita, bahkan akan berhenti beramal ibadah. Lebih parahnya lagi kita akan buruk sangka kepada Allah. Allah nggak mendengar, Allah nggak kaya, capek aku ibadah tahajud, banyak sedekah, udahlah nggak usah doa. Ya, itu dia akibatnya. Kemudian kita lanjuti. Maka ketika engkau berdoa, ini kata Al-Imam, perhatikan Bu. Maka ketika engkau berdoa, hendaklah engkau memperhatikan bahwa Allah Maha mengetahui segala hajat kebutuhanmu. Dan dia Maha mengerti posisi dan keadaanmu. Dia tidak lengah. Allah tidak lengah. Ya, dan permintaanmu pada Allah pun tidak lebih dari pelaksanaan kewajiban kepadanya. Jadi, ya, Bu, Syekh Al-Imam Abdul Hasan As-Sazili, ini gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Doakan itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Apa kata Syekh Al-Imam Abdul Hasan As-Sazili, tarekatnya Saziliyah? Apa katanya? Dalam kitab Al-Hikam, jangan jadikan doamu itu, jangan jadikan doamu itu untuk terwujudnya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, maka kau akan stres, sengsara, menderita, dan hatimu terhijab ketika doamu tidak terkabul. Tapi jadikanlah doamu itu sebagai ubudiyah, untuk menampakkan kefakiranmu, untuk beribadah, ubudiyah. Ketika doamu terkabul, engkau nggak akan jumawa, merasa hebat, merasa mulia, mengatakan ini karena doaku. Dan ketika doamu belum terkabul, engkau nggak sakit hati, engkau nggak stres, sengsara, menderita. Jadi jangan doa punya utang aja di tempo besok, berdoa lunas utang di hati akal pikiran kita. Terus begitu ketika doa, ketika utang nggak lunas, stres, sengsara, menderita. Jangan seperti itu. Anak belum taat, anak belum sholat, anak nggak mau nurut,
berdoa, anak nurun di hati akal pikiran kita. Ketika anak belum mau nurun, kita akan stres, sengsara, menderita. Nauzubillah. Begitu jadinya. Ya jangan. Ya. Kurang beradab. Ya itu jadi dampak buruknya. Ya. Kemudian berikutnya, ini kata Al-Imam, permintaanmu pada Allah pun tidak lebih dari pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Dalam kitab Al-Hikam ini juga disebutkan ulama berbeda pendapat, terutama ulama tasawuf. Ada yang mengatakan lebih baik berdoa, ada yang mengatakan lebih baik tidak berdoa. Ya. Jadi kalau hati tergerak untuk berdoa. Kalau hati merasa cukup dengan jaminan Allah, dengan pengetahuan Allah, udah nggak usah berdoa. Nah, tapi itu makomnya udah tinggi lah ya, udah bagus kedudukannya untuk tidak berdoa. Kalau kita jangan nggak berdoa, ya kan? Nah, kita makom kita kan masih ya Allah juga ya, Ustaz ya. Nah, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Imam bin Athaillah Sakandari, itu idola saya itu almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan, selalu saya ingat dia. Saya kalau ada masalah Bu, ini tips ini Bu, bagus sekali ini, saya selalu mengamalkannya ini. Tenang hati saya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya kalau dapat masalah ya, saya ingat Allah, ingat Nabi, ingat almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan. Nah itu wali Allah itu. Sadarkan dalam hati, itu doa dia selalu makbul, karomahnya banyak, dia wali Allah. Nah, jadi kalau kita dekat pada Allah seperti wali Allah itu, Kiai Haji almarhum Khalil Bangkalan itu, ya, dekat kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi tenang hati saya, seberat apapun masalah, coba amalkan itu. Itu saya Ibu, Bapak ya, siapa ininya, siapa yang dikagumi idolanya, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya kan jauh kali kan. Kalau Bangkalan ini kan Madura, tempat saya mondok pesantren kan dekat. Atau ini Syekh Abdul Hamrokan kan dekat ya, masuk Sumatera ya. Kalau Nabi kan jauh kali ya, kalau Allah kan jauh kali ya, Nabi jauh kali. Tapi gitu pun enggak, kurang beradab lah kalau kita langsung ingat wali Allah, enggak ingat Allah baru Nabi kan. Kan ada urutannya, ingat Allah dulu, Nabi kemudian wali Allah ya. Kurang beradab lah ya, masa langsung dilangkai ingat wali Allah langsung ya. Nah, Ibu sekali siapa idolanya, siapa yang lebih kagumi. Alhamdulillah, yaitu mungkin rahmat Allah ya kalau kita ingat wali. Kalau kita ingat wali Allah berarti kita ingat Allah ya. Karena wali-wali Allah itu mereka kan nggak mati kan pada hakikatnya kan. Mereka kan hidup itu. Nah, dan dalam kitab Al-Hikam juga ini kalau nggak salah, bantuan pertolongan wali-wali Allah yang sudah meninggal itu jauh lebih terkabul, jauh lebih baik, jauh lebih menolong. Karena kan mereka sudah dekat kali sama Nabi kan di alam barzah, sudah dekat kali kepada sama Allah. Makanya banyak orang yang ziarah, ya bukan minta kepada wali Allah dengan keberkahan dan kemuliaan. Nah begitu. Kalau minta kepada wali Allah kan syirik. Kita pergi ke Babu Salam, saya pernah ke sana itu ziarah. Syekh Abdul Rokan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Yang kuburannya besar ya. Saya ziarah, saya minta kepada Allah dengan keberkahan dan kemuliaan, itu namanya tawasul kan. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, itu sunnah Nabi itu. Nah dalilnya ada 4 anak muda kan yang terjebak di gua, betul kan? Dia bertawasul dengan amal ibadahnya. Ya kan? Gitu kan Ustaz kan? Nah, kalau nggak salah, kalau saya salah tolong koreksi ya. Itu kan itu perintah Allah dan sunnah Nabi itu. Hanya selalu ketika saya mulai dengan keberkahan dan kemuliaan kalau saya berdoa ya. Karena apa yang bisa kita andalkan dengan amal ibadah kita yang banyak cacatnya. Jadi kita bertawasul kepada orang-orang soleh, kepada Nabi, dia orang yang suci, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia orang yang sedikit dosanya, kepada Syekh Imam bin Athaillah Sakandari yang ngarang kitab ini. Baik, selanjutnya Bu, yang mana sekarang Bu? Nah, hadis Nabi yang Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Riwayat Tirmizi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian berikutnya, jangan ada anggapan bahwa, ini tolong perhatikan Bu, jangan ada anggapan bahwa jika engkau tidak memohon kepada Allah, maka hajatmu tidak diijabah oleh Allah. Itikad seperti ini tidak baik menurut hakikat tauhid dan tasawuf. Sebab hal ini akan membawa kurang percayanya kita kepada ilmu Allah, kepada rahmat Allah, dan kepada janji Allah. Ini tolong jangan diitikadkan Bu, jangan diitikadkan dalam hati. Kalau kita nggak berdoa, maka keperluan kita nggak dikasih Allah. Jangan seperti itu, ya. Tolong diamalkan. Kemudian berikutnya, sebab apabila kita percaya kepada Allah, bahwa Allah telah mengetahui segala hal keadaan kita, apa yang kita maksudkan dan apa yang kita kehendaki, maka pada hakikatnya kita tidak perlu meminta kepada Allah supaya hajat kita diperkenankan Allah. Sebab ini akan menimbulkan kepercayaan yang tidak baik, bahwa dengan meminta dan memohon itu cita-cita kita akan sampai. Tetapi apabila tidak meminta dan memohon, maka tidak disampaikan oleh Allah. Padahal Allah telah mengetahui segala maksud kita, dan Dia tahu pula manakah yang baik untuk kita dan manakah yang tidak. Bu, ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan hadis ini Bu. Barang siapa yang halaman 2 ya Bu ya. Barang siapa yang sibuk berzikir, mungkin Ustaz mungkin dah pernah dengar ini. Barang siapa yang sibuk berzikir dan tidak sempat meminta kepadaku, maka akan aku berikan yang lebih baik, yang lebih banyak daripada orang yang meminta. Tengok itu. Ya. Jadi jangan ada anggapan kalau kita nggak minta, kalau kita nggak berdoa. Sedangkan kita nggak berdoa, ya Allah kasih, apalagi kita berdoa. Kemudian berikutnya halaman 2. Seorang ahli tasawuf berkata, Jangan adalah kamu memohon rezeki merupakan orang-orang yang mementingkan bahwa dengan permohonan itu rezeki kamu didapati. Maka kamu adalah orang-orang yang kurang percaya kepada Allah yang memberi rezeki. Tengok kan, jangan ada beranggapan kalau kita nggak berdoa minta rezeki, Allah nggak akan kasih rezeki. Jangan beranggapan seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya firman Allah Quran Surah Imran ayat 26-27. Apa kata Allah? Katakanlah hai Muhammad, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau ambil kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau kebaikan. Sungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang mati dan yang hidup, dan Engkau berikan rezeki bagi yang Engkau kehendaki tanpa batas. Tengok ini kata Allah, ya kan? Jadi Allah Maha mampu, Maha kaya, ya, Maha berkehendak, ya. Kemudian dalam firman Allah yang lain Quran Surah Imran ayat 99, apa kata Allah? Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tengok, ya. Allah tuh nggak akan lupa, nggak mungkin menelantarkan, nggak mungkin membiarkan kita. Orang kafir aja dikasih makan, betul Bu? Ya kan Bu? Orang kafir aja dikasih makan, apalagi kita yang Islam, apalagi sholat, nggak mungkin lah. Makanya jangan takut mengenai rezeki, ya. Ya kalau nggak doa kita nggak dapat rezeki. Kemudian berikutnya Quran Surah Zumar ayat 36, apa kata Allah? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Tengok kan. Kemudian dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa disibuk, ini kan dia tadi yang seperti saya bilang tadi hadisnya, barang siapa yang disibukkan oleh mengingatku daripada meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberi padanya lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Tengok kan, sibukkan aja dengan beramal ibadah, dengan zikir. Tapi makom kita lihat, nah kita makom yang meminta, kedudukan kita, janganlah kita nggak minta, ya. Kalau kita nggak minta kepada Allah, itu namanya kurang beradab. Kecuali kita mau udah seperti kayak orang-orang soleh, wali-wali Allah, ya udah dekat, sudah mengenal Allah, kemudian ada hati untuk tergerak untuk nggak minta, ya udah nggak usah minta.
Ada gerak hati untuk meminta, ya udah meminta, ya. Nah, kemudian berikutnya menurut para arif, hati yang tenang menerima ketentuan Allah yang berlaku lebih utama daripada merendahkan diri dan berdoa sepenuh hati. Ini kan dia. Kemudian Maula Al-Arabi semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, seorang fakir atau orang yang berhajat kepada Allah yang benar tidak akan mempunyai apa-apa lagi untuk dipinta. Jikapun ia harus meminta sesuatu, maka mereka akan meminta ma'rifat mengenal Allah. Tengok ini kan, orang sudah mengenal Allah. Kalaupun meminta, mereka tak minta rezeki, mereka minta bagaimana bisa mengenal Allah dan dekat kepada Allah. Inilah, ya, orang-orang yang sudah mengenal Allah ini. Kalau kita kan masih dunia minta kita, ya kan? Beri aku rezeki, mudahkan anakku lulus. Ya. Nah, kan gitu-gitu aja kan kita kan. Jadi itulah permintaan-permintaan nafsu. Bukan nggak boleh, ya boleh, ya kan? Boleh. Itu. Ya silakan, minta apa aja. Allah nggak akan marah. Tapi kalau pada makhluk, Bu, mintalah duit. Kau aja pun minta, benci aku yang ada merepet ya. Cuman minta cuma 1.000, tapi merepetnya sampai ujung-ujung. Aduh, terlewat kali kadang ibu ya. Tapi kalau Allah diminta, minta apa aja. Kan semakin banyak diminta, semakin banyak dapat kita pahala, ya kan? Ya. Kalau kita kadang marah kadang. Kau aja minta, kerjalah. Malas kali kalau merepet lagi. Udah nggak ngasih, diperepeti lagi. Ya. Aduh ya Allah, kejam kadang kita nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah nggak ngasih itu udahlah, jangan merepet ya. Kemudian berikutnya doa yang diucapkan oleh para sufi merupakan bentuk penghambaan dan hikmah, bukan untuk meminta bagian. Tengok, sebab apa yang telah dibagikan untuk seseorang pasti akan sampai kepadanya, walaupun meminta kepada Allah agar dia mencegah darinya, pasti dia tidak akan mengabulkan. Bu, tengok Bu. Jadi doa orang-orang yang wali-wali Allah, seperti Allah bilang dalam Al-Quran itu, orang yang sudah dekat kepada Allah, orang sudah mengenal Allah, mereka itu berdoa itu bentuk penghambaan, ya, bukan minta bagian. Jadi mereka berdoa sekedar menjalankan perintah Allah aja. Kalau kita kan lain kan, lebih mengedepankan nafsu dalam berdoa, ya kan? Nah itu. Ya tapi nggak apa-apa lah untuk mula-mula ya Bu ya. Namanya kita belum wali Allah ya, belum orang-orang soleh, ya. Tapi jangan keterusan lah. Masa nggak ada peningkatan, betul kan, Ustaz ya? Udah berapa lama kita ngaji alikam nih Bu, manajemen hati? Masa tingkatannya masih anak SD aja. Sudah hikmah yang ke 20? Berapa ini? Ke 28. Sudah ke 28. Ya. Masa gini-gini aja, jangan lah ya. Harus ada peningkatan lah ya. Kemudian berikutnya, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sufi. Mana yang lebih, tengok nih Bu, mana yang lebih utama antara diam dan berdoa? Apa mesti dilakukan? Adalah hendaklah seorang melihat apa yang akan tersingkap baginya di hatinya, kemudian melihat mana yang bisa melapangkan jalan menuju Allah. Tengok. Jadi mana yang lebih melapangkan, mana yang lebih memudahkan untuk bisa dekat dan mengenal Allah. Ya, kalau dengan tidak berdoa dia lebih mudah dekat kepada Allah, hatinya lapang, merasa cukup dengan Allah, udah tidak berdoa. Tapi kalau misalnya dengan berdoa dia lebih dekat kepada Allah, hatinya jauh lebih tenang, dia udah berdoa. Tapi ingat, ini untuk kalangan-kalangan wali-wali Allah ya, makomnya udah tinggi, yang kedudukannya, yang orang-orang soleh. Tapi kalau kita mengamalkan tidak apa-apa, kan nggak salah kan? Ya baik bahkan kan, malah baik gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak berdoa, apakah berdosa kita nggak berdoa? Berdosa Bu? Berdosa? Kan tidak, doa kan sunnah, ya. Tidak berdosa. Dia sudah merasa cukup, aku mau latihan lah. Seperti apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Athaillah, mau latihan aku nggak berdoa. Gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Cuman kalau kita belum mampu, nanti kita merasa hebat, merasa mulia, merasa sudah cukup, merasa nggak perlu bantuan Allah, kan bahaya, betul kan? Nah, kita nggak minta kepada Allah. Kalau kita belum mampu, kita berdoa aja lah terus. Nanti Allah akan beri hidayah. Allah akan gerakkan hati kita.
Allah akan bantu, Allah akan tolong, sehingga kita nggak berdoa lagi. Makanya jangan merubah kebiasaan dengan nafsu kita, ya nanti nggak baik hasilnya. Udah serahkan semuanya kepada Allah. Sekarang ini udah berdoa aja, jangan nggak berdoa. Berikutnya Bu, halaman 2, halaman 3. Oh, jangan marah lah Bu, 3. Canda ya Bu ya. Senang Ibu ini istiqomah ya mengaji Al-Hikam. Ada halaman 4. Apa kata Al-Imam Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya, amin. Permohonanmu agar Allah mendekatkanmu kepada Allah, menunjukkan kejauhanmu dari Allah. Tengok nih kata Al-Imam, bagusnya penjelasannya, coba lihat. Apabila seorang memohon kepada Allah supaya dia mendekatkannya kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, beri aku kemudahan untuk bisa dekat kepadamu ya Allah. Kan sering kita gitu kan. Kita doa supaya kita bisa dekat kepada Allah. Kan sering gitu kan. Ini apa kata Al-Imam? Apabila seorang memohon kepada Allah supaya dia mendekatkannya kepada Allah dan hilang hijab-hijab ya yang mendinding antar dirinya dengan Allah. Ya, hijab-hijab ini penyakit-penyakit hati itu hilang. Minta sama Allah agar penyakit-penyakit hati, hijab, maksiat dan dosa itu hilang. Minta seperti itu sehingga mata hatinya bisa melihat Allah. Melihat Allah ini maksudnya mengingat Allah. Permohonan atau doa seperti ini lahirianya baik, tetapi menurut pandangan hamba Allah yang muqarrabin, yang sudah dekat kepada Allah adalah tidak baik. Tengok. Sebab kewajiban seseorang adalah beramal dengan mujahadah, yakni memerangi hawa nafsu, syaitan dan iblis. Jika sudah istiqomah karena Allah, insya Allah dia akan mendekatkanmu kepada Allah. Apabila ia telah dekat kepada Allah, maka ia tidak perlu bermohon lagi untuk dekat kepada Allah, sebab Allah memang sudah dekat dan begitu dekatnya kepada Allah. Tengok. Jadi untuk orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang dekat kepada Allah, dan permohonan untuk minta supaya dekat itu kurang baik. Nah, tapi kalau kita kan beda makomnya, ya kan? Kedudukannya beda. Jadi nggak apa-apa kita minta dekat kepada Allah. Kalau misalnya kita nggak minta dekat kepada Allah juga nggak apa-apa. Kita mengikuti ulama-ulama, wali-wali Allah, orang yang soleh, para muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah. Firman Allah Quran surat Qaf ayat 16, apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Nah, maksudnya ilmu Allah, ya, pengetahuan Allah. Ya. Kemudian firman Allah Quran surat Al-Waqiah ayat 85, apa kata Allah? Dan kami lebih dekat kepada orang itu dari kamu, tetapi kamu tidak melihat. Jika hati hadir dan diri terlepas dari nafsu dan angan-angan, pasti tidak akan melihat yang lain selain Allah. Kemudian hikmah berikutnya, permohonanmu kepada selain Allah disebabkan kurangnya rasa malumu kepada Allah. Penjelasannya, apabila seorang hamba bermohon untuk memenuhi hajatnya kepada selain Allah, berarti kurangnya rasa malunya kepada Allah, sebab ia telah memalingkan dirinya kepada selain Allah. Tengok. Jadi kalau kita minta kepada orang lain, ya, berarti kurang rasa malu kita kepada Allah. Allah kan maha kaya, minta aja lah kepada Allah, ngapain kepada yang lain? Ya. Kalaupun kita minta kepada yang lain, sadarkan dalam ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati, pada hakikatnya yang memenuhi hajat kita adalah Allah. Nah, gitu Bu, paham Bu? Kalau enggak itu, kalau itu kita lakukan, ya, kita akan semakin dekat dan mengenal Allah, dan kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Kalau hati kita menyadari, memahami bahwa pada hakikatnya yang memberikan hajat kita itu adalah Allah. Adapun orang itu sebagai apa Bu? Sebagai perantara. Pintar Pak Haji. Sehingga sampainya nikmat itu kepada kita.
Kalau nggak itu kita lakukan, kita akan terlalu menyembah-nyembah, terlalu memuliakan orang itu. Ya, kita akan lupa kepada Allah dan kita akan segan ketika dia tergelincir kepada maksiat untuk menasihatinya. Betul kan? Aku segan lah sama bapak itu, sama Pak Haji. Dia baik kali sama aku, tiap hari ngasih duit. Ya, segan aku untuk menasihatinya. Nah ini karena dia hanya melihat mata zahirnya Pak Haji itu yang memberi. Jadi mata hatinya tidak merasakan dan menyadari pada hakikatnya Allah yang memberi melalui Pak Haji itu. Jadi Pak Haji itu sebagai perantara sampainya nikmat kepada kita. Dan tanda kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan sampainya nikmat kepada kita. Makasih ya Pak Haji. Apalagi kalimatnya kata Nabi, doakan jazakallahu khairan katsiran, ya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji, ya. Kita doakan agar kita tidak terlalu memuliakan, terlalu menyembah-nyembah, agar kita tidak lupa kepada Allah, tanda kita bersyukur. Kalau kita nggak bisa memberi atau membalas seperti yang Pak Haji kasih, kita doakan. Itu sudah menyamai, ya. Jangan lupa. Saya dikasih teh manis tadi sama Pak Haji tadi. Makasih ya Pak Haji, teh manisnya, airnya. Semoga Allah membalas. Doakan, malaikat mendoakan. Jangan pelit ya mendoakan. Doa dengan menyebut lisan aja ya. Kemudian berikutnya yang mana sekarang? Gambarannya sungguhnya Allah memanggil manusia untuk menghadirkan hati di hadapan Allah, tapi mereka lari dari Allah dan menuju kelalaian. Misalnya seorang yang ada di hadapan raja. Raja itu menghadap tetapi dia ingin keluar dari kehadiran itu dan berpaling kepada yang lain. Permintaan itu menunjukkan kurangnya rasa malu dan perhatiannya kepada sang raja. Orang seperti ini pantas untuk diusir. Jika engkau betah dengan Allah, pasti engkau melepaskan diri dari makhluk Allah. Begitu juga sebaliknya, merasa betah dengan manusia adalah pertanda kerugian. Penghadapanmu kepada Allah adalah undur diri dari makhluk, dan penghadapanmu kepada makhluk merupakan pengunduran dirimu dari Allah. Tengok. Jadi untuk mendekati paham seperti seorang raja, ya kan? Nah, raja kan selalu siap dia membantu ini ya, membantu rakyatnya. Nah, tapi kita tidak menghadap ke raja, kita meminta kepada yang lain. Ya, padahal Allah itu maha kaya, ya, maha membantu, maha menolong, ya, maha memberi. Allah itu nggak pelit, Allah itu nggak bakhil. Maksudnya kita minta kepada yang lain. Hikmah yang terakhir yang keempat, halaman 4 halaman 5 ya. Halaman 5 tapi sedikit ya. Apa kata Imam, permohonanmu kepada selain Allah disebabkan engkau jauh dari Allah. Penjelasannya, ketika engkau mengadukan kebutuhanmu kepada makhluk, maka hendaklah engkau ingat pada bahwa hati makhluk tersebut berada di tangan Allah. Dan jika Allah tidak menjalankannya untukmu, maka engkau tidak akan memperoleh sesuatu. Tengok Bu, kalau orang enggak, kita minta kepada orang, Pak mintalah duit Pak, saya butuh untuk makan. Kalau orang itu enggak menggerakkan hati untuk memberi kita, dia enggak akan bisa memberi, betul. Kalau orang itu kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang itu untuk sampainya rezeki kepada kita, orang itu tidak akan bisa memberikan. Ya. Jadi semuanya dalam kuasa Allah, genggaman Allah. Coba sadarkan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, karena itu jika engkau meminta kepada makhluk, ingatlah Allah, sebab Allah yang maha memberi. Bu, suami pemberi rezeki atau pemakan rezeki Bu? Tolong jawab. Suami pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki, ya. Kalau ibu ya menganggap suami sebagai pemberi rezeki, nanti stres ketika nggak diberi uang belanja. Sadarkan dalam hati, akal pikiran, suami itu hanya pemakan rezeki. Adapun pemberi rezeki adalah Allah. Ketika suami nggak memberikan uang belanja, kita nggak stres, sengsara, menderita, kita nggak merepet. Keren Ustaz.
Jangan takut, ada Allah. Nanti giliran suami nanya, Bu, mana kok nggak ada makan hari ini? Iyalah, bapak nggak kasih uang belanja. Dia tinggal bilang gitu. Jadi serahkan semuanya kepada Allah, Bu. Ya. Tengok Siti Maryam itu, ada nggak suaminya, Bu? Ada nggak suaminya? Hidup nggak dia? Mulia nggak dia? Makanya kemuliaan seorang wanita itu bukan terletak kepada suami, betul, tapi kepada ketakwaannya dia kepada Allah. Dia nggak ada suaminya, dia bisa hidup. Siapa lagi? Siti Asia. Siapa suaminya, Bu? Fir'aun. Sampai panjang kan? Tengok dia mulia, dia bisa hidup walaupun suaminya zolim. Ya, tengok itu contoh. Ya, jadi jangan takut kalau suami nggak memberikan uang belanja, ya. Tinggal masak-masak aja udah. Nggak gitu lah ya, Bu, ya. Jangan bercanda ya. Astagfirullah. Sampai mana sekarang, Bu? Sampai sekarang mana? Karena itu, ya, karena itu jika engkau meminta kepada makhluk, ingatlah Allah, sebab Allah yang Maha memberi. Dan ketika engkau memuji makhluk, tengok Bu,